kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Agustin Poliana selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ibu melanjutkan perbincangan kita. Jika di review secara singkat sebelumnya, apa sih yang melandasi terbitnya undang-undang, maka terjadilah pengambil alihan dari dulu pendidikan dipegang oleh pemerintah kota, sekarang dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Justru ini yang saya juga heran ya. Undang-Undang 23 2014 itu undang-undang yang mengatur semuanya. Ya. Yang semula yang diserahkan kepada kota ditarik, ada yang ditarik ke pusat, ada yang ditarik ke provinsi. Contoh soal itu adalah pendidikan SMA SMK, kita itu sudah punya perda pendidikan, itu wajar 12 tahun. Jadi wajar 12 tahun itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA SMK 3 tahun. Nah, itu ada perda kita. Ternyata dengan terbitnya Undang-Undang 23 2014, mau tidak mau semua harus taat hukum, taat aturan. Dan taat hukum, taat aturan inilah yang memberikan kita harus melepas SMA SMK. Karena di undang-undang itu mengatur bahwa SMA SMK per 31 Oktober itu harus diserahkan kepada pemerintah provinsi. Nah, untuk itu ya dengan berat hati wali murid juga menggugat semuanya, itu kan juga menuntut bahwa kalau Surabaya mampu untuk membiayai siswa-siswinya sampai 12 tahun, kenapa harus dilimpahkan kepada provinsi? Kan gitu. Nah, sampai per Desember kemarin itu kita juga masih gandoli sebenarnya gitu kan, gandoli. Jadi supaya apa? Supaya di 2017 anak-anak kita itu tetap kita biayai. Pertemuan kita dengan gubernur pun juga berharap bahwa gubernur bisa melimpahkan kewenangan itu, tapi juga tidak ada titik temu. Diharapkan juga pemerintah juga bisa, kota itu juga bisa memberikan anggaran bantuan, pemberian bantuan kepada siswa-siswi kita. Itu pun juga belum ada cantolan hukum yang kuat. Artinya di Kemendagri kemarin juga harus ada kesepakatan bersama antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi bahwa Surabaya akan membiayai anak-anak itu SMA SMK. Tapi kan tidak ada, belum ada gaya bersambut kan antara kota dengan provinsi, karena mau anggaran itu kita siapkan sebesar apapun, tapi kalau tidak ada cantolan hukum yang jelas juga tidak ada keberanian. Yang kedua juga fungsi pengawasan. Jadi pengawasan kita terkait dengan anggaran, karena ini menyangkut uang APBD. Kita bisa berikan bantuan, tapi juga pengawasan juga kita libatkan. Itu pun juga belum ada cantolan yang jelas, sehingga banyak siswa-siswi kita yang kita harapkan bisa bantu itu stagnan gitu kan. Sampai dengan Januari kemarin ya kita tidak bisa bantu gitu kan. Sampai ada SE gubernur yang menyampaikan bahwa seluruh SMA SMK harus berbayar gitu kan. SPP sumbangan biaya pendidikan itu ada surat edaran nilainya sekian-sekian itu sudah terlampir semuanya, dan mau tidak mau anak-anak harus bayar sekolah semuanya. Nah ini kan beban yang mungkin dirasa sangat berat bagi mereka. Dengan dijalankannya undang-undang yang baru ini, dari kacamata DPRD Kota Surabaya sendiri, tentunya ada plus minusnya. Bisa dijelaskan plus minusnya dengan dijalankannya undang-undang yang baru? Dengan peraturan yang baru, undang-undang yang baru ini kan, saya justru melihatnya begini. Banyak sisi negatifnya. Artinya dari sisi kemampuan kita itu kita mampu biaya sekolah gratis ya toh, kita gratiskan yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau ada pembelanjaan, artinya pengadaan komputer itu kita tidak menarik biaya belajar pun kepada siswa. Jadi biaya komputer pun kita sudah anggarkan untuk ikut UMBK kan, ujian nasional berbasis komputer. Kemarin ada kekurangan berapa ribu komputer itu kita adakan, nah, kita penuhi. Terus buku itu pun juga kita anggarkan, pengadaan buku, sampai dengan rehab gedung kita lakukan dengan anggaran kita. Jadi kalau ada gedung yang rusak atau apa gitu yang perlu direnovasi, ya kita bangun, anggaran itu kita tempatkan di Cipta Karya. Nah, termasuk tenaga kontrak, guru GTT, PTT, ya toh. Kalau guru itu kan kita belum ada penambahan sampai hari ini. Nah, setiap bulan, setiap tahun itu ada guru yang pensiun. Nah,
Kalau sudah seperti itu juga tidak ada penambahan guru. Nah, maka kita pemerintah kota menyiapkan PDT kontrak dengan hitungan berapa jam dia ngajar dalam 1 bulan. Nah, itu kan yang kita adakan dengan honor yang ditanggung APBD. Nah, termasuk tenaga kontrak yang lain, security, cleaning service, semuanya kita anggarkan. Jadi sekolah itu terkesan tidak kumuh dan bersih, aman. Itu kita anggarkan semuanya. Nah, setelah itu diambil alih provinsi kan mereka juga belum ada security, belum ada cleaning service, GTT-PTT juga nganggur, tidak ada kan tambahan-tambahan itu, sehingga nanti ada tempoh hari ada sekolah yang kena puting beliung kan juga roboh kan, bagaimana biayaannya itu kan juga kita juga miris kan, kalau itu nanti dibebankan kepada siswa, berapa lagi biaya siswa yang harus dibebankan kepada siswa itu. Nah, ini kan menjadi perhatian kita gitu. Nanti beli kertas, ulangan dan lain sebagainya kan duit lagi. Nah, ini kan kita kan dulu tidak ada seperti itu. Nah, ini menurut hemat kami bahwa inilah yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa banyak hal yang harus kita evaluasi. Seharusnya kita duduk bersama teman-teman provinsi dan kota, bahwa mana sih yang harus kamu kerjakan, mana yang ini menjadi tanggung jawab saya. Kalau memang Surabaya mampu, oke lah kewenangan itu kita serahkan kepada kota Surabaya sepanjang Surabaya itu bisa mencukupi kebutuhan itu. Tapi kalau tidak, oke lah kewenangan ada di kita, tapi berapa yang harus kamu bantu untuk siswa-siswi itu? Kalau memang mau semuanya berapa? Nah, itu ada komunikasi yang ketemu antara kota dan Pemprov. Yang terakhir Bu, untuk harapannya dengan adanya undang-undang yang baru yang sudah diterapkan dan terkesan ini belum saatnya untuk diterapkan, itu mungkin ada harapannya dari DPRD Kota Surabaya sendiri mengenai polemik pendidikan ini? Ya, harapan kita adalah kita bisa duduk dalam satu meja, ya toh. Bagaimana kita nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman provinsi, kota. Terus kalau kita mau cari cantolan hukumnya, kita datang ke Mendagri. Cantolan hukum apa yang tepat? Kalau memang Surabaya bisa mengelola, berikan kewenangan itu. Kalau memang itu harus memberikan bantuan, cantolannya di mana? Termasuk dari sisi pengawasannya. Sehingga kita jelas bahwa kita akan mengeluarkan anggaran itu tidak ada ketakutan, tidak ada salah dalam hal menyalurkan anggaran itu, sehingga sama-sama aman. Tapi kalau seperti ini ya tetap akan menggantung, dan ini masyarakat sama-sama menunggu sampai berapa lama. Ya, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan itu bisa selesai. Terima kasih Bu atas waktunya. Pemirsa, semoga ada win-win solution atas polemik pendidikan yang terjadi di Surabaya. Jangan sampai anak-anak kita, siswa-siswa SMA, SMK di Surabaya menjadi korban atas direalisasikannya undang-undang baru ini. Saya Timothy Suryadewata dari DPRD Kota Surabaya, liputan khusus pada hari ini. Terima kasih, salam Surabaya.